Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari, NIM C0C0211020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perdagangan internasional. Materi yang pertama, definisi hukum perdagangan internasional. Materi yang kedua, tujuan hukum perdagangan internasional. Materi yang ketiga, asas perdagangan internasional. Materi yang keempat, sumber hukum perdagangan internasional. Dan materi yang terakhir, prinsip hukum perdagangan internasional. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berubah antar perseorangan, individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Materi yang kedua, tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu, begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Materi yang ketiga, asas perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Selanjutnya perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antara negara atau perdagangan internasional. Yang ketiga, asas etikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Selanjutnya, materi yang keempat, sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum para pedagang, atau disebut dengan the law of the merchants. Ketentuan lex mercatoria dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan dimulai berfungsi ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Yang keempat, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin sumber hukum ini dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti yang dikenal dalam sistem hukum common law.
Yang kelima, kontrak sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Kontrak tersebut ialah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang keenam, hukum nasional signifikan hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak. Peran hukum nasional akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Selanjutnya, materi yang kelima, prinsip hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstein, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Yang kedua, prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausal arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.